ya kan? Ke atas berarti dia menarik si bidang, berarti P-nya positif gitu. Kemudian yang kedua, ini positif negatif ini dari mana sih? Yang untuk hal ini nilai positif negatifnya tergantung arah momennya. Arah momen sini adalah momen Y dan momen Z masing-masing. Gimana caranya? Oke, kita lihat. Oke, jika kamu ada gaya seperti bidang seperti ini, ada gaya, pertama kali yang kamu lakukan adalah menentukan titik beratnya, lokasi titik berat dari penampang ini. Oke, dalam hal ini sudah saya tentukan nih, saya cari, ternyata titik beratnya di sini loh, gitu. 37 dari atas atau 73 nih dari bawah. Kemudian di tengah-tengah, ini titik beratnya. Itu kamu harus cari titik beratnya. Dan setelah dapat titik berat, kamu gambarkan sumbu Z dan sumbu Y kamu. Oke? Setelah dapat titik berat, yang kamu lakukan adalah menghitung momen inersianya. Dalam hal ini karena dia bekerja di dua sumbu, ini tuh 3 dimensi gitu. Ini sumbu Z, sumbu Y, sumbu X-nya ke kiri, ke sini. Nah, kamu harus hitung momen inersia Y dan momen inersia Z, Y dan IZ. Itu nggak saya jelaskan lagi, itu udah ya, udah sebelum-sebelumnya. Oke, setelah propertis penampangnya didapat, yang kamu lakukan berikutnya adalah menentukan besar dan arah momennya, gitu. Oke, berarti saya bilang tadi, karena ada dua sumbu, berarti ada dua momen, ada MZ dan MY. Oke, gimana nih cara menentukan besaran dan arah momennya? Oke, rumus momen MY. MY berarti si sumbu yang momen yang bekerja di sumbu Y. Si MY rumusnya adalah gaya dikali jarak yang tegak lurus, ya kan? Dalam hal ini jarak yang tegak lurus ini kan si EZ. Berarti MY besarnya adalah P dikali EZ. Kemudian si MZ adalah P dikali EY yang tegak lurus. Mungkin kalau kamu nggak bisa mengebayangin, jadi si P ini tegak lurus nih di sini. Berarti P dikali EY. Tuh, jadi untuk gampang ingatnya, kalau momen di Y berarti jaraknya di sumbu Z. Kalau kalau momennya di Z berarti jaraknya di sumbu Y gitu. Dan EZ dan EY ini apa? Jarak dari titik di mana gaya itu bekerja ke titik beratnya atau ke sumbu titik berat ini yang sudah kamu hitung gitu. Oke, di sini kan EZ saya tulis 0,2 meter ya. Tolong diganti ini besarnya 40 cm sehingga jarak dari sini titik berat ke P itu 20 setengahnya. Gitu. Ini tolong diganti besarnya 40 cm. Oke. Setelah kamu dapat nih, udah bisa ya ngitung momen. Nah, kita sekarang yang paling penting adalah menentukan positif negatif MY dan MZ. Gimana cara menentukan positif dan negatif MY dan MZ? Nih, dari arah momennya. Oke, jadi kalau misalnya di si P ini bekerja di titik D ya, berarti momen Y-nya arahnya seperti ini nih. Kan dia pindah ya. Kan yang kita lakukan apa? Memindahkan titik P ke titik berat. Itu target kita yang pengen kita lakukan, memindahkan titik P ke titik berat sehingga muncul momennya di Y dan MZ. Oke. Berarti caranya adalah nih, kamu cara menentukan arahnya seperti ini. Coba perhatikan ya. Kita kan pengen mindahin si B ke titik berat di sini. Berarti gaya seperti ini nih. Ingat ya, arah panah saya berarti arahnya seperti ini. Gitu. Kemudian si P kita pindahin ke titik beratnya di sini. Berarti arahnya gini nih. Arahnya kan kita pindahin ya, berarti arahnya gini. Kebalik. Harusnya ke sini nih. Gitu. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan, kamu supaya memudahkan kamu lupakan, kamu nggak apa-apa kebalik searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Yang perlu kamu ingat adalah arah
panahnya, ini kita kan dari awal saya berbicara panah itu ada kepala panah sama ekor ya kan? Nah, untuk memudahkan mengingat, jadi si P, ini kan P di sini ya, dia berada di sebelah kanan sumbu Y, kan sumbu Y ini ya, sebelah kanan sumbu Y, ya kan? Dan di sebelah atas sumbu Z, ya kan? Artinya apa? Si panah MY berada juga di sebelah kanan sumbu Y gitu. Jadi seperti ini nih, ini yang benar nih. Kemudian si Z, ya kan, juga arah tanda panah ini adanya di atas sumbu Z gitu. Kebayang nggak? Jadi untuk memudah mengingat, di mana lokasi si gaya bekerja, maka panah ini, panah si MY maupun MZ ada di situ gitu. Sebaliknya ekornya dikebalikannya gitu. Untuk apa sih ini fungsinya gitu? Jadi kita sepakat nih perjanjian tanda. Si ekor itu positif, berarti gaya ini mengalami tarik. Berarti bidang yang di bawah sumbu Z karena terkenai ekor dia mengalami positif. Sementara yang di atas sumbu Z dia terkena panah, dia mengalami negatif atau tekan. Yes, saya lanjutkan dulu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan. Oke, sekarang yang kita cari apa? Yang saya bilang, kita harus menentukan semua tegangan di titiknya. Oke, yang pertama kita tegangan di titik B. Misalnya nih, saya pengen cari tegangan di titik B. Rumusnya tadi, plus minus P per A, plus minus MY kali Z per IY, plus minus MZ kali Y per IZ. Tadi yang ini nilainya berdasarkan si gaya yang bekerja. Nilainya bakal sama nih. Untuk semua tegangan di semua titik, nilai P ini pasti sama. Kalau satu karena gayanya tekan, maka ini nilainya semua minus. Ini minus gitu, minus. Oke. Sekarang berikutnya MY. Kita kan ini ditanya tegangan di B ya, MY. MY-nya positif atau negatif? Nih, kita lihat nih. Si B kan di sini nih lokasinya, di sebelah kanan sumbu Y, ya kan? Tadi kan kita udah sepakat, udah saya kasih tahu, untuk memudahkan caranya kamu taruh panah ini di mana si gaya bekerja gitu. Karena gaya yang bekerja tadi di sini, ya kan, dan B juga di sebelah kanan sumbu Y, maka MY di sini nilainya negatif gitu. MZ, nih, MZ, si B di sini kan di atas sumbu Z. Panahnya tadi mana? Di sini, karena gayanya di sini, gitu kan. Maka MZ-nya juga negatif, gitu. Jadi di sini negatif, negatif, negatif. Ini kan rumusnya MY dikali Z ya. Z itu apa? Tadi kan MY, berarti nilai MY, MZ ini untuk semua nanti itu sama nilainya tadi dari besaran ini. Sementara si Z sama Y itu tergantung di mana titik yang dicari. Kalau yang ditanya B ini ya, berarti Z-nya tuh dari titik B ke sumbu netralnya, sumbu titik beratnya. Ini. Y adalah dari si titik B ke sini, ke sumbu Z. Itu untuk menentukan Z sama Y. Kalau F, berarti sumbu Z-nya ke kanan. Sini kan berapa jaraknya. Jadi nggak berlaku positif negatif, jaraknya aja yang kamu ambil. Kemudian si Y yang mana? Yang ini ke sini. Oke. Jadi negatif ini benar-benar berdasarkan si MY dan MZ. Dia kena panah atau kena ekor gitu. Jadi nginget mudahnya gitu. Kalau saya lanjutkan ke contoh berikutnya sebelum saya buka sesi pertanyaan, ini tegangan di F, ya kan? Saya cari nih tegangan di F. Tegangan di F ini lokasinya di mana? Di sebelah sumbu Y. Di sebelah sumbu Y, kalau kita lihat dari acuan si panah yang sudah kita tentukan, terkena ekor. Berarti MY di sini positif, gitu. Sekarang MZ. Si F berada di mana? Di atas sumbu Z. Ya kan, terkena ternyata panahnya, kan panah kan cuma bekerja, ini kan cuma dua nih, di bawah sumbu Z atau di atas sumbu Z. Berarti si F ini di atas sumbu Z, terkena panah, berarti MZ-nya negatif, gitu. Berarti di sini saya bisa bilang, di sini minus, MY-nya positif, MZ-nya negatif.
gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Coba di-unmute, kemudian kamu tanya deh yang kamu belum jelas. Bu, Ya. saya mau nanya deh, Bu. Oke. Kalau misalkan kayak soal kayak gitu tuh ninjaunya di salah satu titik doang apa ngelihat semua sisi ya, Bu? Kan itu kan dia bentuknya 3 dimensi ya. Nah, itu kita ngelihatnya tuh dari titik yang kayak di bagian salah satunya aja tuh ngelihat semuanya gitu, Bu. Nentuin apanya nih? Iya kan kita kan mau nyari MX MY gitu. Ya. Biasanya kan Nah, ya, oke, saya udah dapat pertanyaannya. Nilai MX sama MY yang udah saya hitung, ini cuma satu kali nih munculnya. Dan ini hanya berdasarkan gimana gaya yang bekerja gitu. Berarti hanya berdasarkan satu, kan P-nya cuma satu nih. Nanti di soal manapun latihan nanti P-nya cuma satu. Berarti cuma satu. Jadi benar-benar ditentukan oleh si gaya yang bekerja ini nih. Si P ini. Kemudian dari sini kamu dapat MY sama MZ, kan rumusnya apa? MYP dikali EZ. Jadi yang kita lakukan pertama kali setelah kamu hitung properti penampang, kamu pindahkan P ke titik berat. Karena kamu memindahkan si P ke titik berat, muncul momen. Jadi momennya cuma ini nih, dua ini, nilai MY dan MZ-nya. Dan arahnya nih yang paling penting. Setelah kamu dapat, kamu tentukan arahnya yang saya bilang tadi. Caranya, ya kan? Nah, nanti berarti yang positif negatifnya nanti tergantung di mana lokasi tegangan yang kamu cari gitu. Jadi yang kamu cari biasanya di semua titik, di A, B, C, D gitu. E, F, G, H, kamu hitung semua tegangan di titik-titik tersebut. Paham nggak? paham, Bu, paham. Menjawab ya? Oke. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Coba kamu tanyakan yang masih ragu-ragu deh. Kamu ada pertanyaan, Debbie? Jadi kalau misalkan sumbu simetris sama garis netral tuh sama aja ya, Bu? Ya sama. Jadi kalau sumbu simetris sama garis netral ya sama-sama. Bukan garis netral sih kita bilangnya, sumbu titik berat, sumbu simetrisnya. Jadi kan kamu tentukan itu kan titik beratnya kan, titik berat, kemudian kamu garis lah sumbu Y sama sumbu Z-nya. Seperti biasa itu udah pertemuan pertama, kedua ya, gitu. Jadi itu kamu harus menentukan titik berat. Jadi intinya titik beratnya dulu nih, kamu dapat dari mana. Ya, ada lagi pertanyaan? Coba saya balik lagi tadi ke sini. Oke, kalau silent, kalau ada pertanyaan silakan loh. Oke, jadi kalau yang silent, yang mute, saya asumsi paham. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang saya bilang, yang kamu harus lakukan adalah menentukan tegangan di semua titik, ya kan? Dalam hal ini tadi positif negatif ini nih yang paling penting nih, yang tadi kamu tentukan berdasarkan si lokasi ekor sama panahnya. Tadi saya udah jelasin berkali-kali. Nilai MY, MZ ini nggak bakal berubah nih, sampai di semua tegangan nilainya nggak berubah, sekali doang nih kamu hitung di sini, gitu. Kalau ini salah, udah salah semua sih, makanya ini harus hati-hati, gitu ya. Oke, kemudian nilai Z sama Y tadi tergantung lokasi tegangan yang kita cari, ya kan? Nih si D tadi di mana ya? D, saya balik D ini. Berarti Z-nya ini sama EZ sama EY, ya kan? Nih, gitu. Jadi lokasinya, jadi si Y sama Z tergantung lokasi si titik yang kita cari. Oke, setelah kamu dapet, ini saya hitung, udah saya hitung ini jawaban-jawaban tegangannya. Oke, yang berikutnya yang kamu lakukan adalah menggambarkan diagram tegangannya, gitu. Nah, gimana cara menggambarkannya? Ini kan kita dalam 3 dimensi, ya kan? Seakan-akan dia bentuknya dalam 3 dimensi seperti ini. Gimana cara menggambarkannya? Cara menggambarkannya adalah kamu menghubungkan semua nilai-nilai tegangan di satu bidang gitu. Jadi kamu hubungkan A ke B, B ke C, C ke D gitu ya. Kamu hubunginnya seperti itu. Jadi nggak bisa ini misalnya tadi D, kamu hubungin dari A ke D, nggak kayak gitu. Jadi ngubunginnya tuh satu bidang seperti ini. Itu cara menggambarkan tegangan.
Berikutnya adalah gimana cara menggambarkan realnya. Oke, tadi saya udah hitung di atas. Ternyata saya dapat tegangan di A positif 227,4. Saya gambarin. Kalau positif, panahnya ke atas. Oke, saya gambarin deh seperti ini, gitu. Oke, saya lihat stop dulu, saya pindah ke B. B ternyata tegangannya negatif gitu, sebesar minus 732,6. Negatif, dalam hal ini kita sepakati arah panah, arahnya ke bawah gitu. Gitu ya. Kan kalau misalnya sebelumnya saya ajarkan kamu kalau 2 dimensi seperti ini, yang tarik di sebelah kanan, yang tekan sebelah kiri. Tarik gitu kan, kemudian di bagian atas ternyata dapat tekan, berarti kamu ngubunginya gini kan, tetap ada tegangan 0 kan. Sama nih, sama seperti ini. Tapi supaya terlihat, maka yang kamu lakukan adalah baik positif maupun negatif, kamu arahnya ke atas gitu, tapi panahnya aja nih yang membedakan dia tarik atau tekan gitu. Nah, karena di A positif, di B negatif, kesimpulannya apa? Pasti di bidang ini ada yang mengalami tegangan sama dengan 0 gitu, karena terjadi perubahan tanda. Oke, berarti kamu asumsilah, oke, ini saya pertama asumsi dulu lokasinya. Oke, ada tegangan 0 di sini. Saya tarik ke bawah, saya naik lagi ke atas. Gitu. Sebesar minus 732,6. Saya pindah nih ke C. Di C ternyata saya dapat tegangannya minus 690. Di B tadi minus 73. Berarti kan sama-sama minus. Dengan saya tarik. Oke, saya tarik gitu. Karena sama-sama minus tidak terjadi perubahan sifat. Tidak ada tegangan sama dengan 0, saya tarik gitu. Oke, saya lanjut nih ke D. D ternyata tegangannya minus 330, masih minus ya kan, cuman dia lebih kecil aja nih, berarti dia lebih rendah. Saya tarik gitu, saya hubungkan. Dan seterusnya. Jadi kamu hubungkan nih, ini ke sini, ini ke sini. Oke, kemudian ini ke sini. Oke, setelah kamu gambarkan diagram ini, yang kamu perlu cari berikutnya adalah garis netral. Nih, kamu udah lihat nih di sini garis netral. Apa tuh yang kita sebut dengan garis netral? Jadi garis netral adalah garis yang menghubungkan tegangannya sama dengan 0 gitu. Jadi di bidang ini nih, tadi kamu udah dapat nih tegangan 0-nya di sini. Kita tahu ada. Oke, 1 ada di sini. Kemudian di bidang ini, ternyata ada juga tegangannya sama dengan 0, karena yang di sini positif, yang di sini negatif, berarti ada tegangannya sama dengan 0. Oke, dengan hanya 2 titik ini, kamu bisa menghubungkan garis, ya kan? Kamu tarik garis lurus panjang, nah itu yang kamu sebut dengan garis netral, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, tahu nggak sih kita di mana lokasi tepatnya si tegangan sama dengan 0? Bisa kita hitung. Caranya adalah dengan menggunakan perbandingan segitiga gitu. Jadi ini saya asumsikan nih, misalnya saya pengen tahu yang di sini, yang di garis, yang di bidang ini, di mana sih tegangan sama dengan 0? Maka saya menggunakan perbandingan segitiga. Saya asumsi dari sini Z. Kemudian dari titik ini ke sini adalah karena panjangnya 0,8 dikurang Z gitu. Sehingga saya menggunakan perbandingan segitiga Z per tegangannya 227,4 sama dengan 0,8 dikurang Z karena totalnya 0,8 per 732,6. Saya dapat ternyata nilainya Z 0,19 meter dari sini gitu. Berarti nilai Z-nya di sini 0,19 gitu. Pun di sini kamu harus cari nih berapa tepatnya nilai tegangannya sama dengan 0 gitu. Jadi kamu harus gambarin nih dapat garis netralnya yang hubungan tegangan 0. Garis netral ini pasti bentuknya garis lurus. Gak mungkin kamu di sini garis lurus seperti ini, kemudian kamu belok ke sini. Itu salah. Dia satu garis doang. Kemudian kamu tarik dari terluar sampai terluar lagi. Kebetulan ternyata dia menyentuh si bidang ini, menyentuh bidang ini, berarti ada tegangan 0 nih di sini. Gitu.
Bisa juga ternyata ternyata garis netralnya itu lurus ini. Wah, ternyata nggak menyentuh ini. Bisa gitu. Jadi tergantung gaya yang kamu hitung. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah kamu harus menggambarkan ini skalatis. Sehingga tepat di mana tegangan itu sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Untuk menggambarkan garis netral dan menentukan lokasi garis netral. Coba ditanyakan. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan, Johan. Itu berarti nanti kita gambar sketsanya 2 kali apa gimana ya, Bu? Soalnya kan yang pertama asumsi kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya kamu nggak usah gambarin dulu sebelum diketahui nilai Z-nya. Jadi kamu hitung dulu tepatnya di mana gitu. Kamu hitung dulu pakai persamaan di sketsa, baru nanti gambarnya udah yang benar gitu. Yeah. Kalau misalnya diminta sketsa, berarti boleh kayak gini asumsi gitu kan. Tapi kalau real, berarti kamu nggak boleh diiniin, harus tepat gitu. Yeah. Jadi ya. Gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Cukup jelas? Saya tanya deh satu-satu. Ini siapa nih? Adisri. Ada pertanyaan nggak, Adisri? Udah jelas, Bu. Udah jelas ya. Debbie, ini berarti kalau udah mute gitu bisa ya? Oke, udah sama-sama satu. Oke, jadi gitu. Jadi yang kita untuk perkuliahan ini terkait biaxial bending, dan ini adalah materi terakhir terkait tegangan lentur. Saya sudah upload ini di Emas, kemudian juga ada beberapa contoh soal. Contoh soal saya upload saya upload di Emas, Emas. Kemudian ini tugas, jadi saya upload tugas juga, kamu kerjakan untuk memastikan kamu paham nggak yang saya jelaskan hari ini gitu. Ini bentuknya seperti ini I gitu ya, gayanya di sini nih 60 kN. Jadi si gaya ini nggak harus bekerja di ujung-ujung, nggak perlu, jadi nggak pasti gitu. Jadi dia bisa bekerja dimanapun, yang pasti ada jaraknya kan. Sehingga yang pertama tentukan MX dan MY terjadi. Berarti kamu MX 60 dikali jaraknya ke sini. Ya kan, MX berarti ke sumbu Y. Berapa nih jaraknya dari sini ke sini? Berarti 360 bagi 2 gitu. Pun MY. Berarti intinya yang ini kamu pindahkan ke titik berat. Berikutnya tadi, tentukan tegangan di semua titik. Berarti kamu harus bisa menggambarkan arah momen yang bekerja, yang mana yang mengalami negatif. Karena si 60-nya di sini, ya kan, saya bisa simpulkan di titik E, H, dan K, di 3 ini, pasti MX maupun MY-nya negatif. Gitu. Itu cara cepatnya kamu bisa memahami gitu. Jadi di mana si gaya itu bekerja, area di sekitar itu tentunya yang membatasi itu ini ya, garis sumbu simetrinya ini. Berarti si H dan E dan K pasti MX dan MY-nya negatif. Gitu. Kemudian kamu gambarkan garis netralnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan terakhir nih, kalau ada pertanyaan. Jadi tadi kamu bisa menghitung tegangan di semua titik, kemudian kamu gambarkan tegangan tersebut sampai kamu dapat nih garis netralnya. Garis netral itu adalah garis yang menghubungkan tegangannya sama dengan 0. Ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu berarti nanti kalau masih ada yang nggak jelas, boleh tanya di diskusi perkuliahan di Emas itu ya, Bu? Ya, baru saya mau bilang. Oke, jadi saya udah join Emas ya. Semuanya udah join belum? Udah ya. Itu saya ada forum ya. Di sini kan ada forum nih di sini, diskusi perkuliahan. Silakan kamu klik ini, kemudian kamu tanyakan kalau kamu ada pertanyaan di sini, add new discussion, kayak ini ada Raffi udah bikin pertanyaan, terus saya jawab gitu. Jadi kamu ngikutin aja di forum itu. Pertanyaan temanmu saya jawab, pertanyaan teman kamu saya jawab, semuanya bisa lihat. Gitu. Ya. Oke, jadi kita open aja forum itu, saya open sampai ujian pun bisa gitu.
Oke, untuk tugas sudah saya upload tugas soalnya, kemudian folder tempat submissionnya udah saya kasih juga. Untuk ujian minggu depan nanti saya kasih kabar ke Rizky, ketua kelas, sistemnya seperti apa, yang pasti online. Jadwalnya nanti saya kasih tahu Rizky. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Ya, Oke, itu saya tutup. Terima kasih. makasih Bu.